Capek banget. Kayak banyak banget apa yang harus dikerjain hari ini. Tugas lah, organisasi lah, semuanya di satu hari yang sama. Semangat Ci, bisa. Gak bisa, gue udah bener-bener kayak ke-drain banget energi gue. Bisa. Apa sih gangguannya lu kenapa bisa sampai? Ya gue gak tahu apakah gue bisa ngerjain ini semalaman gitu. Bisa, positive thinking lu jangan mudah nyerah dong. Please, ayo bisa. Gue yakin lo bisa kok. Kita sering menganggap seseorang hanya sedang sedih, malas, dan terlalu banyak pikiran. Padahal perubahan suasana hati yang menetap dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari bisa menjadi tanda adanya masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya apa itu Major Depressive Disorder? MDD secara sederhana adalah Major Depressive Disorder atau MDD adalah gangguan mental yang ditandai oleh episode depresi yang dapat mengganggu suasana hati, pikiran, perilaku, serta kemampuan seseorang menjalankan aktivitasnya sehari-hari. NIMH atau National Institute Mental Health menjelaskan bahwa depresi atau MDD dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan menjalankan aktivitas mereka sehari-hari seperti tidur, makan, bekerja, atau menjalankan tanggung jawab. Faktor biologis, genetik, psikologi, dan lingkungan dapat berperan. Jadi, apa sih bedanya sedih atau biasanya sama MDD itu? Menurut DSM-5-TR, episode depresi mayor ditandai oleh 5 atau lebih gejala selama minimal 2 minggu. Yang pertama, suasana hati tertekan, yang dimana kita merasa sedih, kosong, hopeless, atau mudah tersinggung. Yang kedua, kehilangan minat atau kesenangan, yang dimana aktivitas yang biasanya disukai mulai terasa tidak menarik atau tidak menyenangkan lagi. Yang ketiga, perubahan pola tidur. Bisa berupa sulit tidur atau mungkin terlalu banyak tidur. 4. Kelelahan atau kehilangan energi. Tubuh terasa sangat lelah dan tidak bertenaga bahkan untuk melakukan aktivitas yang sederhana. Kelima, sulit berkonsentrasi. Keenam, merasa tidak berharga atau bersalah berlebihan. Selain itu, pada sebagian orang dapat muncul pikiran tentang kematian atau mengakhiri hidup sendiri. Jika hal ini terjadi, penting untuk segera mencari bantuan profesional dan tidak menghadapinya sendirian. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan jika mengalami gejala? Yang pertama, jangan langsung mendiagnosis diri sendiri. Jadi kita nggak boleh self-diagnosis ya teman-teman. Lalu ceritakan kepada orang yang dipercaya. Selanjutnya, jika gejala menetap atau mengganggu kehidupan sehari-hari, cari bantuan profesional. Dan yang terakhir, psikolog atau psikiater dapat membantu melakukan asesmen dan menentukan penanganan yang sesuai. Sebelum mohon maaf mengganggu, kenalin nama aku Raira. Jadi di sini aku mau ada sedikit champagne terkait depresi atau sedih-sedih gitu. Nah, kakak boleh perkenalkan diri kakak dulu. Kenalin, nama aku Lutfia, biasa dipanggil Pei. Oh oke. Salam kenal Kak Fe. Iya, Jadi di sini aku mau tanya-tanya sedikit aja sih, kayak kakak sebenarnya pernah nggak sih ngerasa pusing atau sedih gitu? Di beberapa momen pasti pernah sih aku. Ketika kakak ngerasa sedih atau pusing gitu, kakak suka kepikiran kayak, aduh gue depresi nih gitu? Iya, pasti itu. Oke, tapi kakak nggak ngeklaim diri kakak tuh kayak fix nih gue depresi gitu? Terkadang aku nggak klaim sih. Oke, jadi aku cuma mau kasih tahu sedikit aja kak, kalau misalkan sedih sama depresi itu pasti berbeda jauh ya kak. Jadi ketika kakak di sini ada tuh tanda-tandanya ketika kakak mengalami kayak suasana hati tertekan atau pola tidurnya berantakan atau gimana, kakak nggak boleh langsung ngeklaim kalau diri kakak, aduh gue depresi nih, karena itu nggak baik juga. Ketika kakak mengalami gejala tersebut, kakak juga harus membutuhkan tenaga profesional untuk sebenarnya kakak ini kenapa sih gitu. Jadi kakak nggak boleh self diagnose gitu. Terus kalau misalkan ternyata kakak punya temen nih yang kayak gitu, terus curhat ke kakak, nah kakak tuh bisa dengerin dia, pahamin dia, terus beri dukungan ke dia gitu. Jadi ketika kakak mengalami hal tersebut, jangan self diagnose ya kak, kita tetap harus butuh tenaga profesional. Depresi bukan sekedar sedih, dan kondisi seseorang tidak selalu terlihat dari luar.
Jangan buru-buru menghakimi dan dengarkan jika seorang ingin bercerita. Dan jangan takut untuk mencari bantuan profesional. Dengarkan, pahami, dan jangan hakimi.